Lalu di mana jatuhnya kertas berterbangan itu? Dia tidak akan jatuh sebelum ketemu pemiliknya. Kalau pemiliknya misalnya Pak Peri, dia langsung datangi ke Pak Peri gitu. Oh, gitu. Langsung didatangi gitu. Lagu ceramah kita pada pagi hari ini, Datuk Nenek sekalian yang kami hormati serta adik-adik mahasiswa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan sehingga kita masih dapat datang ke mushola ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pengajian setiap hari Selasa yang diisi langsung dari penyuluh agama Islam Kemenak Provinsi Jambi. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara sekalian, berhubung Pak Ustaz sudah ada di tengah-tengah kita, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau. Pada Pak Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kakek nenek, bapak ibu, hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini agaknya terlihat agak lain. Ada yang hadir berseragam, berarti ada yang Pukerta. Kalau dulu namanya KKN, sekarang namanya Pukerta, kuliah kerja nyata. Kalau KKN juga sama, kuliah kerja nyata. Cuman konotasinya kalau KKN sekarang ini agak gak enak, maka diubah menjadi Pukerta. Mudah-mudahan di dalam Pukerta ini bisa mengambil manfaat dan sebagai tambahan pelajaran yang didapat di bangku kuliah untuk melengkapi teori yang didapat selama kuliah. Dan biasa di sini adalah disampaikan pengajian untuk ibu-ibu lansia, bapak-bapak lansia. Yang menyampaikan adalah dari penyuluh agama Islam di Provinsi Jambi ini, khususnya di kota Jambi. Lalu mungkin ada yang bertanya, karena yang datang di sini adalah yang dari ekonomi bisnis, ya betul, ekonomi bisnis, terus dari psikolog. Supaya tahu apa sih penyuluh agama Islam itu. Penyuluh agama Islam itu istilah paling gampang dipahami adalah kiainya Departemen Agama. Jadi kalau seandainya nggak tahu tentang agama, itu boleh bertanya kepada penyuluh. Maka penyuluh itu di dalamnya dibekali tentang ilmu-ilmu agama. Maka seyogyanya seorang penyuluh harus mampu membaca kitab kuning. Apa itu kitab kuning? Kitab kuning itu bukan kitab yang warnanya kuning. Ya memang ada kitab warnanya kuning dan disebut kitab kuning, dan kebanyakan kitab itu warnanya kuning, makanya disebut kitab kuning. Sebetulnya kitab kuning itu adalah kitab yang tidak berbaris, tidak ada rambutnya, tidak ada harokatnya, itu namanya kitab gundul. Nah, seorang penyuluh seyogyanya bisa membaca itu. Nah, ini saya ingin menyampaikan hasil dari apa yang saya baca dari kitab kuning itu. Dan kitab itu namanya adalah Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Namanya Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Jadi adik-adik yang Pukerta ini juga bisa mempelajari itu. Kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i itu adalah sebuah kitab yang di dalam kitab itu membahas tentang fikih
fikih itu fikih yang mengikuti madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu artinya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Baik, kakek nenek, bapak ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rezeki sudah datang. Bukan kalau penyuluh itu rezekinya tanpa diundang datang ya. Malah dua macam, orangnya satu, rezekinya ada dua. Itu kalau Allah itu ya rezeki mayyasha. Ketika Maryam ditanya oleh Zakaria, kan begini, dulu kan Nabi Zakaria itu diserahin untuk mengasuh seorang perempuan namanya Maryam. Keluarga Imran itu memiliki anak namanya Maryam dan diasuh oleh seorang yang soleh namanya Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria mengasuh Maryam itu dia melihat Maryam bermunajat di satu tempat. Begitu bermunajat di satu tempat, kok di situ ada makanan. Dilihat oleh Nabi Zakaria di situ ada makanan. Lalu Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana makanan ini? Enggak ada yang ngantar, enggak ada yang dekati. Kok ada makanan? Mending ini tadi ada yang ngantar. Ini ada yang ngantar, itu enggak ada yang ngantar, enggak kelihatan. Tiba-tiba ada makanan di situ. Lalu ditanya oleh Nabi Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana makanan ini? Ditanya begitu oleh Nabi Zakaria. Kemudian dijawab oleh Maryam, qalat hadza min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam menjawab, "Wahai ayah, ini dari Allah, yang ngasih Allah. Allah itu kalau memberi rezeki dari arah yang mana saja dan tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali jumlahnya." Nah, ini cerita soal baru datang dapat rezeki dua. Itu kisahnya kalau orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Maryam itu diberi rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Maryam tadi bermunajat di satu tempat. Begitu melihat Maryam bermunajat di satu tempat dapat rezeki berupa makanan, Nabi Zakaria kan juga punya keinginan. Apa keinginan Nabi Zakaria? Pengen punya anak. Kemudian ketika Nabi Zakaria pengen punya anak tadi, melihat Maryam munajat di situ dapat rezeki. Lalu Nabi Zakaria juga bermunajat di tempat Maryam bermunajat. Namanya tabarruk. Tabarruk itu mengambil berkah. Orang mendapat kebaikan di situ, kita juga ke situ biar mendapat kebaikan. Orang pergi ke Mekah berdoa minta sesuatu kepada Allah, kemudian orang lain juga pergi ke situ supaya sama-sama mendapat. Mendapat apa? Mendapat yang dia inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ kemudian Nabi Zakaria minta kepada Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Allah, wahai Tuhanku, beri aku keturunan yang baik. Rupanya Nabi Zakaria enggak punya anak, pengen punya anak. Begitu Nabi Zakaria pengen punya anak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di situ dijawab oleh malaikat. Kapan jawabnya? Pas Nabi Zakaria sedang sholat, dijawab. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggil, sedangkan Nabi Zakaria sedang sholat di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwa Allah memberitahu akan memberi anak, seorang anak namanya Yahya.
Ketika Nabi Zakaria itu dikasih tahu oleh Allah bahwa Nabi Zakaria itu pengen punya anak, kemudian Nabi Zakaria berdoa, lalu dikasih tahu oleh malaikat bahwa Nabi Zakaria itu akan dikasih anak dan anak itu namanya adalah Yahya. Nabi Zakaria bingung. Aneh lah ya. Pengen punya anak, terus dikasih tahu anak. Misalnya ini ada yang berdiri malam sholat. Di dalam sholat niatnya adalah pengen punya anak. Terus malaikat datang, dan kamu akan diberi oleh Allah seorang anak. Begitu dikasih tahu pengen akan diberi anak, malah bingung dia. Lalu karena bingung, dia bertanya kepada malaikat tadi, bertanya, kenapa dia bingung? Dia sudah tua, sementara istrinya juga sudah tua, mandul lagi. Bagaimana caranya punya anak? Ini kan dari segi kesehatan, dari segi fisik dia sudah tua, kemudian anaknya istrinya itu sudah tua juga, lagi mandul lagi. Maka dia bingung. Nabi Zakaria bingung. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Aku sudah tua, istriku mandul. Kemudian dijawab oleh malaikat, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah itu kalau menghendaki, enggak ada yang bisa menghalangi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tabarruk. Nabi Zakaria sholat, Maryam sholat. Lalu apa kuncinya sholat itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Miftahus sholati at-tahuru. Kuncinya sholat adalah bersuci. Kemarin sudah saya sampaikan tentang bersuci. Ini panjang sekali mukadimahnya, belum sampai kepada judul-judul. Kunci sholat adalah bersuci. Bersuci itu ada dua. Bersuci maksudnya alat untuk bersuci itu ada dua, dengan air dan dengan debu. Ingat, kalau ada air bersucinya pakai air. Kalau nggak ada air bersucinya pakai debu atau pakai tanah, pakai turap. Kalau bisa menyentuh air, bersucinya pakai air. Kalau nggak bisa menyentuh air, bersucinya pakai debu. Kemarin saya jelaskan itu baru sampai ke tangan, tapi lanjut saja. Ketika kita bersuci maksudnya berwudu, itu wudu itu jangan dikira hanya sekedar untuk melaksanakan sholat, tetapi di balik wudu itu ada keistimewaan tersendiri. Oleh karena itu jangan salah. Seorang yang berwudu niatnya harus di awal, jangan baru selesai wudu baru niat. Sudah selesai wudu baru niat. Tidak sah niat di belakang, niat harus di depan. Contohnya begini, secepat-cepatnya orang mengambil air wudu, yang pertama adalah muka, maka selambat-lambatnya niat harus mengusap muka. Jadi pada saat mengusap muka itulah selambat-lambatnya niat. Lalu bagusnya kapan? Sebelum membasuh muka. Kapan? Umpamanya sedang membasuh tangan. Maka pada saat kita berwudu itu kita disunahkan membasuh tangan. Sambil membasuh tangan itu membaca niat dalam hati. Niatnya dalam hati. Umpamanya begini, sambil mengambil air wudu, ini tangan ini kan disela-selai dulu. Itu mau sempurnanya wudu, tangan disela-selai seperti ini. Sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Boleh diucapkan, boleh hanya dalam hati. Boleh kedua-duanya. Boleh dalam hati. Yang paling utama adalah dalam hati. Diucapkan itu hanya memperkuat hati. Jadi yang lebih bagus adalah diucapkan sekaligus di dalam hati. Di dalam hati sekaligus diucapkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Sudah musab tangan. Ini belum basuh sini, baru nyela-nyelai jari. Begitu jari disela-selai, kemudian terus berkumur-kumur. Apa niatnya berkumur-kumur? Niat wudu masih berjalan terus itu. Jangan lupa sedang berwudu.
berkumur-kumur, niat berkumur-kumur begini dalam hati, ya Allah hilangkanlah dosa-dosaku yang disebabkan dari mulut. Ya Allah hilangkanlah dosaku yang disebabkan dari mulut. Apa ada dosa yang disebabkan dari mulut? Ada. Ngomong basing-basing, nyakiti hati orang, berdosa seperti itu. Dosa yang lantarannya dari mulut. Jadi waktu berkumur-kumur 3 kali itu isinya adalah kita minta kepada Allah supaya dosa kita keluar, dibersihkan oleh Allah. Maka ketika orang berniat seperti itu, begitu air dimasukkan ke dalam mulut kemudian diputar-putar di dalam mulut sampai sisa-sisa nasi itu keluar bersih, maka saat itu juga dosa Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan melalui air yang keluar dari mulut itu. Itu pada saat kita berkumur-kumur. Kemudian setelah kita berkumur-kumur, kita istinsyak. Setelah berkumur-kumur, istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Disedot sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti malah panas. Disedot sedikit, kira-kira sudah masuk ke lubang hidung, kemudian dikeluarkan. Saat itu juga minta kepada Allah, berdoa agar Allah keluarkan dosa-dosa, ampuni dosa-dosanya yang disebabkan dari hidung. Maka ketika air itu keluar dari hidung, bersamaan dengan itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berkumur-kumur kemudian membasuh hidung atau istinsyak, kemudian baru mengusap muka. Pada saat mengusap muka itu kita ada berdoa. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan mukaku, sinarkan mukaku. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di mana hari orang-orang ada yang gelap mukanya tidak terlihat. Maka sering kita mengatakan mudah-mudahan kita mendapat pertolongan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita mendapat pertolongan berupa syafaat itu? Kalau kita dikenal oleh Nabi, kalau kita dikenal oleh Rasulullah. Kira-kira Rasulullah kenal nggak dengan kita? Enggak. Kita kira-kira kenal nggak? Supaya kita dikenal oleh Rasulullah, ciri-ciri umat Nabi Muhammad agar mudah dikenal oleh Rasulullah adalah mukanya bersinar. Supaya muka kita bersinar, maka wudhulah dengan benar. Membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, sinarkan mukaku di hari orang-orang mukanya gelap, tidak bersinar. Muka kita bersinar. Itu dikenali oleh Rasulullah. Maka ketika kita berwudu jangan pelit. Hanya sebatas yang di depan sini, kalau bisa lebihkan sampai sebelah sini. Lebihkan, wudu lebihkan. Bukan berlebih itu langsung kepalanya dicelupi ke air. Bukan. Dicelupi ke air malah bersin-bersin nanti. Nah, dilebihkan agak lebih banyak sedikit lagi. Itu pada saat kita mengusap muka. Kemudian selesai kita mengusap muka, apa yang kita basuh? Membasuh tangan. Ingat, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Begitu ulama menjelaskan. Termasuk Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi dalam kitab Al-Muhadzab itu dijelaskan untuk membasuh tangan itu adalah tangan kanan dulu. Pada saat kita membasuh tangan kanan ini, apa doanya? Allahumma tini kitabi biyamini. Itu doanya. Allahumma tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan kitab catatan amalku dengan tangan kanan. Terus dibasuh tangan ini sampai ke siku. Sampai ke siku, dibasuh sampai ke siku. Jadi jangan sampai pelit-pelit sampai sini. Harus siku basah. Sikunya basah. Kenapa kok sikunya harus basah? Disebutkan ilal mirfaqaini, membasuhnya itu sampai 2 sikut, sikut kanan dan sikut kiri. Ya tentu satu-satu, jangan langsung bareng, 2 repot bareng. Jadi satu-satu,
siku kanan dikenakan dulu sambil kita berdoa, Allahumma tini kitabi biyamini, ya Allah berikan kitab catatanku dengan tangan kanan. Kemudian dibasuh 3 kali baru ke kiri sampai siku juga sambil berdoa, wala tu'tini kitabi bisimali, jangan engkau berikan ya Allah catatanku dengan tangan kiri. Bapak Ibu, kakak nenek, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besok nanti kan manusia pada mati semua. Begitu manusia pada mati semua, nanti kan terus dibangkitkan oleh Allah. Setelah dibangkitkan oleh Allah, apa yang terjadi? Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, itu disitulah manusia sibuk mencari pertolongan. Sibuk mencari pertolongan. Di situ nanti di padang mahsyar itu akan terjadi semacam layang-layang putus. Tahu layang-layang? Layangan. Layangan Lego itu kan gini dah. Layangan Lego itu. Layangan Lego itu bukan layangan, tapi catatan-catatan amal manusia yang digambarkan oleh ulama dulu, kertas berterbangan. Lalu di mana jatuhnya kertas berterbangan itu? Dia tidak akan jatuh sebelum ketemu pemiliknya. Kalau pemiliknya misalnya Pak Peri, dia langsung datangi ke Pak Peri gitu. Gitu. Langsung didatangi gitu. Nah, untuk itu seorang perempuan yang sangat alim, sufi, namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Dia itu pernah bermunajat di hadapan Allah. Dia bilang dia sholat bukan karena minta masuk surganya Allah. Dia puasa bukan karena takut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dia bahkan mengatakan, ya Allah, andaikan sholatku, andaikan puasaku, aku minta kepada surgamu, tutup surga itu untukku. Begitu sampai dia minta kepada Allah supaya surga ditutup untuknya. Kemudian, andaikan aku sholat, aku puasa, aku zakat, aku haji, aku beramal, ini semuanya karena aku takut kepada nerakamu, buka neraka itu untukku, tutup untuk yang lain. Masya Allah, dia nggak takut seperti itu. Lalu apa selanjutnya dibilang? Tapi andaikan aku sholat, aku puasa, aku zakat, aku bangun malam ini karena rindu kepadamu, karena aku minta ridhamu, jangan sekali-kali engkau berpaling dariku. Itu seorang perempuan yang munajat. Maka dia ini dilamar oleh seorang laki-laki, dan ia pengen laki-laki yang alim. Lalu laki-laki yang alim itu berkumpul, yang paling alim ditunjuk namanya Hasan Basri. Hasan Basri itu alim. Ada namanya Hasan Basri sini? Ada. Kebetulan ada. Jadi Hasan Basri ini pengen melamar seorang perempuan namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Sebelum melamar, karena dia adalah seorang yang sangat dekat pada Allah, selektif dia. Ditanya dulu, apa tujuannya melamar aku, kira-kira begitu. Ini yang belum dilamar nanti kayak gitu enggak? Kalau kayak gitu nanti enggak jadi-jadi. Apa tujuannya melamar aku? Nah, kalau engkau memang pengen melamar aku, maka jawab pertanyaanku. Ada 4 pertanyaan, diantaranya itu tadi. Diantaranya, nanti ketika aku dan orang-orang menerima catatan amal, kira-kira aku menerimanya dengan tangan kiri atau tangan kanan? Jadi Pak Hasan Basri pada saat itu nggak bisa menjawab karena ini adalah urusan gaib. Ini adalah urusan Allah. Intinya Pak Hasan Basri 4 pertanyaan itu tidak bisa dijawab, tidak bisa menjawab. Lalu bagaimana engkau ingin melamarku? Pertanyaan itu aja engkau tidak bisa menjawabnya. Akhirnya nggak jadi Pak Hasan Basri melamar Ibu Robi'ah Al-Adawiyah.
Bapak Ibu hadirin kakek nenek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat itu, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu nanti akan ada kertas berterbangan. Saat kertas berterbangan itu akan mencari pemiliknya, tuannya. Siapa yang bisa menerimanya dengan tangan kanan, maka akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Siapa yang diterimanya dengan tangan kiri, apalagi dari belakang, maka itu akan dipersulit oleh Allah masuk ke dalam surga. Bisa, cuman sulit masuk ke dalam surga. Makanya pada saat manusia sudah berkumpul di padang mahsyar itu, syaratnya mereka masuk surga harus melalui sebuah jembatan yang sering kita kenal namanya Shiratal Mustaqim. Wow, yang lewat itu ada yang seperti tarful ain, seperti kerdipan mata, langsung nyampe. Begitu kedip langsung nyampe. Ada yang kabar kilamik seperti kilat bersinar, baru nyampe ke depan pintu surga. Ada yang katoiri seperti burung terbang, baru nyampe ke tempat pintu surga. Ada yang kal khoili seperti kuda pacuan, baru nyampe ke tempat pintu surga. Ada yang kardi seperti angin, baru nyampe ke depan pintu surga. Ada kal rajulil musyrik seperti pelari cepat, gitu, baru nyampe ke depan pintu surga. Ada kal masyati seperti orang maraton, orang jalan santai, baru nyampe ke depan pintu surga. Itu semua sesuai dengan amal kita masing-masing. Ada yang ke-8 itu disuruh melewati, gak jalan-jalan, tengok mundur lagi, tengok mundur lagi. Dari mana penjelasan ini? Penjelasan ini bisa dibuka di dalam sebuah kitab namanya Al-Ghunniyah li Taribi Tariqil Haq Azza wa Jalla Syekh Abdul Qadir Jailani. Di situ dijelaskan, beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang sangat panjang. Satu ini tidak mau, begitu maju mundur lagi, begitu maju mundur lagi. Akhirnya dibentak oleh malaikat, murah jalan. Akhirnya dia jalan. Gimana jalannya? Tangan kanan, tangan kiri dia megang jembatan. Saking kecilnya jembatan itu dipegang. Kemudian tangan kaki kanannya nyangkut di atas jembatan, kaki kirinya nyengser ke bawah. Kenapa nyengser ke bawah? Biar tidak jatuh, jadi ada keseimbangan. Mikirnya seperti itu. Akhirnya dia berjalan, yamshi ala batnihi, dia berjalan dengan perutnya, artinya nyeret perut, tiarap di jalannya, tiarap begitu, tiarap. Pada saat dia berjalan, tidak lama dia berjalan, wayahubu rihun nar, angin api neraka itu menghembus. Begitu menghembus, kosong. Udah kosong, kemudian dibaiki lagi oleh Allah, sehat lagi, jalan lagi, dihembus lagi, kosong lagi. Sudah kosong, disehatkan lagi oleh Allah, maju lagi, dihembus lagi, begitu selama dia berada di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, sekarang berapa lama jembatan Shiratal Mustaqim itu? Inna fi jasri jahannam sab'u qanatir. Di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Fi kulli qantaratin sab'una aman. Setiap jembatan itu jaraknya adalah 70 tahun perjalanan. Masya Allah, 70 tahun. Untuk menyelesaikan satu jembatan itu lamanya 70 tahun. Masya Allah. Jadi untuk satu jembatan orang tadi dihembus berkali-kali selama 70 tahun. Nah, jembatannya ada 7, berarti berapa lama? 70 kali 7, 490 tahun. Masya Allah, dipanggang selama 490 tahun, tinggal ngasih kecap. Sampai di ujung
dia nggak nyangka kalau selamat dia. Kenapa? Di dalam hatinya masih ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tauhid ada masih di dalam dirinya, iman masih ada dalam dirinya, sehingga diselamatkan oleh Allah walaupun dalam kondisi terseok-seok, sampai akhirnya dia di depan pintu surga. Di situ dia berdiri, kemudian dia menghadap ke neraka. Apa katanya? Dia bilang kepada neraka itu, dia bilang, aku nggak nyangka aku diselamatkan oleh Allah dari neraka yang sangat mengerikan ini. Tetapi dia masih takut. Kenapa takut? Karena dia masih melihat orang yang meraung-raung, awaun ka'awail kalbi. Dia melengking, apa namanya itu? Kalau melolong seperti lolongan anjing. Saking kesakitan itu, sampai kupingnya sakit. Lalu dia minta, ya Allah, engkau telah selamatkan aku dari neraka ini, dari hembusan api neraka ini. Aku tidak minta yang lain, ya Allah. Palingkan aku dari orang-orang yang melolong itu, karena telingaku sakit mendengarnya. Dijawab oleh Allah. Akhirnya Allah perintah malaikat kemudian memutar badan orang itu, akhirnya dia menghadap ke pintu surga. Begitu pintu surga dilihat, loh kok indah ya di dalam ya, kok enak ya di dalam ya. Akhirnya dia minta kepada, ya Allah, dekatkan aku kepada pintu surga ini ya Allah. Aku tidak minta yang lain ya Allah kecuali itu. Malaikat mulai gerem. Kemarin minta diputar dari neraka, sekarang minta didekati ke pintu surga. Tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, perintahkan malaikat itu supaya mendekatkan orang itu ke depan pintu surga. Begitu dilihat pintu surga, tambah jelas, tambah indah di dalamnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ternyata indah. Hanya ini ya Allah yang aku minta, tidak minta yang lain. Lalu didatangi oleh malaikat, Masya Allah, kamu ini nggak tahu malu apa. Dari kemarin tidak minta yang lain, tapi masih minta terus. Itu kata malaikat. Tetapi Allah Maha Pengasih, langsung orang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti itulah yang disebut orang yang perlu pertolongan dari Rasulullah SAW berupa syafaatnya. Dan Rasulullah akan tahu siapa umatnya itu dengan sinar yang ada di dalam tubuhnya. Ketika dia ngusap muka, maka mukanya itu akan bersinar. Ketika dia ngusap tangan, maka tangannya itu juga akan bersinar. Dan ketika ngusap tangan, berdoa, ya Allah, berikan kitab catatanku dengan tangan kanan, nanti akan diberi dengan kitab itu dengan tangan kanan. Maka nasibnya tidak seperti yang merangkak di atas siratal mustaqim. Sekurang-kurangnya bisa berjalan seperti orang maraton. Syukur-syukur seperti orang yang lari cepat. Syukur-syukur seperti orang yang menunggang kuda pacuan. Syukur-syukur seperti orang yang menunggang burung. Syukur-syukur seperti cepatnya angin. Syukur-syukur seperti kerdipan mata. Syukur-syukur seperti kilat menyambar. Kalau kita bisa seperti itu, kita tidak pernah mengalami yang namanya terseok-seok di atas jembatan Siratal Mustaqim. Itu perlunya syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dikenal oleh Rasulullah lantaran anggota tubuh kita bersinar. Nah, setelah kita ngusap tangan, ingat ngusap tangan dari sini, dari ini sampai ke siku, harus basah semua. Setelah ngusap tangan, kita membasuh sebagian kepala, bukan membasuh rambut, tapi membasuh sebagian kepala. Enggak, masalahnya begini, kalau membasuh rambut, nanti kasihan yang nggak punya rambut. Akhirnya nyari-nyari rambut dulu mau dibasuh. Maksudnya ada yang di kepala ini. Jadi rambut itu adalah mewakili kepala. Kalau rambutnya lebat seperti itu rambutnya, nah itu cukup rambutnya saja. Gimana? Sekurang-kurangnya, ada yang mengatakan sekurang-kurangnya 3 helai dikiaskan kepada orang yang tahallul, motongnya 3 helai rambut.
tapi kok ya pelit nian, nanti rambutnya nggak bersinar seperti itu. Maka harus banyak-banyak. Sekurang-kurangnya sini, hanya segini saja. Sekurang-kurangnya ini. Kalau sini takut rusak, boleh sini. Atau boleh sini. Atau boleh rambut yang di belakang ini. Kepala yang bagian belakang namanya kepala. Tapi sunnahnya adalah seluruh rambut. Jadi begini. Misalnya begini, ini sudah dibasahi. Tangannya ini ke sini sampai belakang, sudah belakang baru naikkan lagi ke depan. Gitu. Dari bawah, dari depan ke belakang baru naikkan ke sini. Yang repot kalau perempuan kayaknya rambutnya panjang, masa ke sini terus ke sini lagi, repot kan? Yang jelas dari sini aja kayak gini. Udah, gini. Kalau laki-laki bisa naik ke depan sini. Kenapa naik ke depan? Supaya yang bagian belakang ini terbasahi oleh air. Pada saat kita membasuh kepala itu, kita berdoa. Apa doanya? Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan seluruh kulitku dari api neraka. Maka tidak akan terjadi yang terseok-seok jembus dari bawah dengan api neraka itu. Kalau kita pada saat membasuh kepala ini, kita berdoa Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, haramkan rambutku dan seluruh kulitku dari api neraka. Nah, setelah kita mengusap kepala, apa yang harus kita lakukan? Mengusap telinga. Jadi mengusap telinga, ujung jari ini dibasahi, jari-jari dibasahi. Jadi telunjuk ini masuk ke lubang telinga. Telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari ini berada di belakang telinga seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini udah basah. Jadi lubangnya juga dapat, kanan kiri juga dapat. Jangan kayak gini. Nanti malah masuk ke kuping. Jangan kayak gini. Jangan. Jadi ininya apa namanya ini? Telunjuk ini masuk ke lubang telinga sini. Jadi tinggal muter dari bawah sini sampai ke atas gini. Ambil 3 kali. Sambil berniat, ya Allah, gugurkan dosaku yang berasal dari telinga. Dengerin orang ngomong yang tidak baik atau diajak ngerumpi, kan pakai kuping itu ngerumpi itu. Kalau ngerumpi nggak pakai kuping, nggak dengar. Gimana? Nggak dengar. Sikap ngomong kok nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Aku jengkel katanya, ya bawa ke bengkel. Motor di engkau sudah punya, ngomong dibilang motor udah ada hidup. Kupingnya tidak dengar. Akhirnya ngapa Pak nggak ada hidup? Nggak tahu ini nggak ada hidup. Jengkel aku dengan. Ketika melihat jengkel aku dibilang, oh bengkel ya, di sana ada bengkel katanya. Nah itu kan karena nggak nyambung, yang kel saja yang kedengaran. Jadi ujung ini dimasukkan ke dalam telinga, puter ini ibu jari ada di belakang telinga seperti ini. Nah banyak 3 kali sambil berdoa, ya Allah, hilangkan dosaku yang berasal dari telinga. Sekiri juga begitu. Ininya dibasahi dulu tangannya, kemudian telunjuknya masuk ke lubang, putar begini 3 kali. Sudah begitu baru membasuh kaki. Mana yang dibasuh? Kaki yang dibasuh pertama adalah kaki kanan. Kaki kanan dibasuh. Bagaimana membasuh kaki kanan? Mulai dari ujung kaki sampai mata kaki. Syukur-syukur di atas mata kaki biar tambah bersinar nantinya. Lalu sambil nyela-nyelai jari kaki. Jadi ini dibasuh dari sini sampai ke atas mata kaki. Sekurang-kurangnya segini. Sekurang-kurangnya dibasuh sini. Tapi jangan lupa disela-selai jari kakinya. Disela-selai jari kaki ini. Kenapa kau harus disela-selai jari kaki ini? Tidak apa-apa kalau nggak disela-selai. Cuma nanti akan dibantu oleh Allah, akan disela-selai di hari kiamat. Dengan apa nyela-nyelainya? Dengan api neraka. Disela-selai. Biar bersih. Jadi kalau pengen dibantu, ya nggak usah disela-selai. Tapi kalau nggak pengen dibantu oleh Allah, sela-sela ini disela-sela dimasukkan air ke sela-sela jari ini. Kenapa?
Kalau tidak basah maka tidak sempurna wudunya. Yang kiri juga begitu, yang kaki kiri sampai mata kaki. Syukur-syukur di atas mata kaki. Setelah kita selesai berwudu seperti itu, kita kan tadi basuh kaki. Basuh kaki ada doanya. Apa doanya? Allahumma sabbit qadami ala syirati. Ya Allah, kuatkan kakiku pada saat meniti siratal mustaqim. Allahumma sabbit qadami ala syirati. Ya Allah, kuatkan, tetapkan kakiku pada saat meniti jembatan siratal mustaqim. Ternyata seperti itu Rasulullah ajarkan kita berwudu itu. Selama ini yang kita tahu wudu itu ya seperti itu, kayak gitu-gitu aja. Tapi di balik itu ternyata masih banyak yang kita tidak tahu. Kesempurnaan kita berwudu akan menjadikan kesempurnaan kita sholat. Kesempurnaan kita sholat akan menjadikan sholat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hati kita lembut. Hati kita lembut akan menjadikan orang kanan kiri kita menjadi nyaman dan tentram. Sementara kan kita pernah melihat orang asal ngomong nggak enak, asal ngomong nggak enak, asal ngomong nggak enak. Ada yang kayak gitu kan? Itu karena hatinya belum nyampai kepada Allah. Kalau hatinya belum nyampai kepada Allah, ngomong tidak pernah memperhatikan perasaan orang lain. Tapi kalau hatinya nyampe kepada Allah, ngomong itu selalu dijaga. Kenapa demikian? Karena orang yang seperti itu seperti botol. Botol, tahu botol? Botol itu kalau isinya buntang tikus apa baunya? Begitu kebuka, ini botol kebuka, kemudian tercium, apa baunya? Seperti buntang tikus. Ya memang di dalamnya ada buntang tikus. Artinya apa? Orang itu kalau hatinya tidak baik, ngomong suka menyakiti hati orang. Tetapi kalau botol isinya minyak wangi, botol isinya minyak wangi, mereknya Bakarat. Kalau saya senangnya makanya Bakarat namanya itu. Bakarat atau minyak misik. Begitu terbuka orang nyari, gimana nih minyak wangi nih? Nah, orang nyari. Artinya apa? Orang yang hatinya baik maka ngomongnya juga baik. Orang yang hatinya tidak baik ngomongnya juga tidak baik. Baiknya hati itu tergantung baiknya kita kepada Allah. Baiknya kita kepada Allah nanti diukur akhlaknya di hadapan manusia yang lain. Maka al-adabu fauqal ilmi. Adab itu berada di atas ilmu. Orang biar ilmunya banyak, kuliah S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Kemudian S1 seterata 1, S2 pasca sarjana, S3 doktor, kemudian profesor. Profesor itu bukan gelar pendidikan. Profesor itu adalah pangkat dosen. Profesor itu pangkat dosen. Sudah profesor, walaupun profesor kalau ngomongnya tidak enak, berarti sama dengan tidak berilmu. Orang yang tidak beradab sama dengan orang tidak berilmu. Oleh karena itu adab itu berada di atas ilmu. Orang yang beradab pasti dia berilmu. Bapak Ibu, kakak nenek hadirin yang dirahmati Allah, itulah sempurna kita wudu akan menjadikan sempurna kita sholat. Sekali lagi, wudu yang benar itu seperti apa? Nah, ini saya contohkan nih. Saya contohkan. Pertama adalah nyela-nyelai jari sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Terus berkumur-kumur. Niat berkumur-kumur minta kepada Allah supaya dosa kita diampuni oleh Allah yang berasal dari mulut. Setelah itu istinsya 3 kali sama minta ampun kepada Allah dosa supaya dikeluarkan. Setelah itu baru kita mengusap muka sambil berdoa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kemudian baru mengusap tangan Allahumma tini kitabi biyamini 3 kali, baru ke kiri wala
tini kita pipi simali sebanyak 3 kali ngusap tangannya sampai ke siku, kemudian baru membasuh rambut, membasuh kepala. Allahumma harim sa'ri wa basyari alan nar, dibaca 3 kali, diusap 3 kali. Setelah itu baru mengusap telinga, ujungnya masuk ke dalam sini. Niat kepada Allah supaya dosa yang berasal dari telinga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita selesai mengusap telinga, baru mengusap kaki. Kakinya ini dibasuh sampai di atas mata kaki sambil diserai-serai, lalu berdoa. Yang kepala tadi kita berdoa Allahumma harim syari wa basari alan nar. Kemudian yang kaki ini kita berdoa Allahumma sabit qadami ala sirati. Yang kiri juga demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.